Pendengar, saat Jaya, kita masih di live talk show sosialisasi SPMB tahun 2025-2026 persembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Disiarkan langsung dari studio podcast Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dan disiarkan serentak juga oleh 8 radio di daerah istimewa Yogyakarta. Ada 94,6 Radio Kota Perak FM, 95,4 Yasika FM, 92,3 MK FM, 92,7 MBS FM, 99,4 Reco Butung FM, 101,5 Impact Pas FM, dan 101,3 Star FM, dan tentu saja 93,8 FM Mega Suara Kulon Progo. Anda juga bisa menyaksikan melalui channel YouTube Dindikpora Kota Yogyakarta. Masih setia ada 3 narasumber yang akan memberikan informasi ke pendengar terkait dengan tema kita hari ini, yaitu afirmasi disabilitas TK, SD, dan SMP. Ada Ibu Dian Yunita Hadayani SE, Kepala Subbagian Tata Usaha ULD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Mbak Siti Aisyah juga dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, serta Mas Safiul Hadi SIKOM juga dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Dan kami undang untuk Anda bergabung melalui 0811 299380 WA, SMS atau Telegram. Kita ke sesi kedua ini. Tadi yang TK udah dijelaskan oleh Ica sedikit ya, nanti bisa ditambahkan lagi untuk TK. Nah, sekarang kita coba beralih ke yang SD. Kalau TK tadi mulainya pendaftarannya 2 Juni ya. 2 sampai 3 Juni ya. Ini untuk SD mulai kapan? Kemudian syaratnya seperti apa? Apakah ada bedanya? Monggo silakan Mbak Yunila, Ibu Yunila. Ya, siap, Mas Dito. Terima kasih untuk jalur pendaftaran afirmasi disabilitas jenjang SD itu dimulai tanggal 26 dan 27 Mei 2020. Lebih dulu malah ya? Iya, okay. Nanti besok ini minggu depan kita sudah mulai. Nah, itu untuk persyaratannya masih di penduduk kota Yogyakarta minimal 1 tahun per 1 Juli 2025 ini, terus membawa hasil asesmen. Nah, itu hasil asesmen juga sama, masih bisa yang dikeluarkan oleh UPT Layanan Disabilitas atau kerjasamanya yaitu PPTUID, terus bisa juga dari rumah sakit dan biro swasta yang berizin praktek, terus juga mempunyai akta kelahiran, terus mengisi surat pernyataan keterlibatan orang tua dalam pendampingan pembelajaran anak. Jadi untuk anak disabilitas ini memang kita membuat suatu komitmen dengan orang tua agar orang tua bisa terlibat langsung dalam pendampingan pembelajaran di rumahnya. Itu bisa di-download di Kepwalnya, yaitu Kepwal nomor 204 tentang SPMB, atau juga bisa di laman pendaftaran ya. Terus yang selanjutnya surat keterangan lulus TK bagi yang mempunyai. Tapi kalau memang tidak mempunyai ya tidak apa-apa. Artinya kalau langsung masuk di TK nggak apa-apa ya? Yang penting persyaratan tadi itu bisa dicukupi. Terus untuk awal pendaftarannya orang tua datang ke BPD, terus daftar secara TO atau langsung di tempat terus dengan membawa berkas-berkas yang tadi saya sebutkan. Untuk proses seleksinya itu di waktu yang sama di tanggal 26 dan 27 Mei, terus waktunya di antara jam 8 sampai jam 14 saja, dan untuk ketentuan seleksinya itu berdasarkan usia. Usia paling minim itu minimal 6 tahun. 6 tahun. Iya, tapi nanti yang diterima itu yang lebih tua. Tetap diseleksi, diurutkan dari yang tua ya, 7 tahun misalnya, iya, betul. Nanti 6,5 iya, gitu ya. baru yang 6 tahun ya, nanti yang menyesuaikan kalau memang masih ada kuota. Dan untuk kuotanya itu 5% dari jumlah rombel yang ada di 87 SD negeri di Kota Yogyakarta. Iya, dan untuk pengumumannya itu di tanggal 28 Mei mulai jam 8 pagi. Itu juga masih di ULD Kota Yogyakarta yang tempatnya satu kompleks dengan SDN Negeri Pujokusuma 1 di Pojok Benteng Wetan. Nah, untuk selanjutnya bagi mereka yang sudah diterima di sekolah yang dituju itu untuk segera melaksanakan daftar ulang di tanggal yang sama juga. 28 juga. Betul. 28
Mei itu sampai dengan pukul 14 seperti itu. Kalau siswa yang sudah diterima tidak melakukan data ulang, itu dianggap mengundurkan diri dan bisa diisi oleh yang mengikuti sendiri. Ya, untuk SD, sekali lagi ya, untuk SD jalur afirmasi disabilitas dibuka pendaftarannya 26 dan 27 Mei 2020, minggu depan ya. Jadi lebih dulu dari yang TK tadi ya. Kemudian pengumumannya tanggal 28 ya. 28 kan satu hari setelahnya. Betul, ya. Oke. Jadi harus cepat saja ya yang ingin mendaftar secepatnya. Kalau mungkin syarat-syaratnya masih ada yang kurang, bisa mulai dari sekarang segera dipersiapkan, dilengkapi gitu. Oke. Nah, kemudian kalau untuk ini tadi kan sudah ngomong soal kuota nih. Kalau misalnya kuotanya yang daftar lebih dari 5%, tapi kan kuotanya cuma 5% kan. Ini terus bagaimana? Ada kebijakan tersendiri atau seperti apa kalau Kota Yogyakarta sendiri? Bisa mereka mendaftar lewat jalur yang lain. Bisa itu jalur domisili, radius atau daerah sendiri. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana? Kalau ini udah nggak dapat, itu ada dapat info atau bagaimana dari panitia pendaftaran? Karena kan kita nanti kan diumumkan Pak, ada pengumumannya di situ. Iya, kita diumumkan di ULD bahwa kuota yang sudah tercukupi yang mana. Nanti kita jelaskan atau terangkan dari pendaftaran seperti itu. Karena kita juga sudah memasang di situ bahwa SD mana dan berapa kuotanya itu sudah kita jelas ya. Iya, kita juga sudah menyebar leaflet ini bagi peserta kan bisa menentukan sekolah mana yang mereka tuju seperti itu. Oke. Nah itu tadi kalau lebih, kalau malah kurang bisa dipakai dari jalur lain atau seperti apa? Mas Fiul atau Ibu ini yang mengadakan? Kalau untuk memenuhi kuota mungkin itu kita serahkan ke bagian yang lain dengan yang menjalankan kalau memang kuota kurang ya akan seleksi seperti itu. Jadi katanya ada pembunuhan masalah bagaimana ada mekanisme sendiri. Oke, baik pendengar, kita masih di live talk show sosialisasi SPMB tahun 2025-2026 persembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Dan hari ini kita memperbincangkan soal afirmasi disabilitas TK, SD, dan SMP. Nah, kalau kembali ke SD ya, untuk mendapatkan informasinya sendiri yang paling gampang lewat mana? Apakah ada WA centernya atau seperti apa? Kemudian nanti ada bantuan nggak sih atau fasilitas apa sih yang bisa didapatkan kalau mungkin ada yang mendaftar dari pendengar yang hari ini mendengarkan? Untuk informasi kami sudah mengadakan sosialisasi. Biasanya kami kan sekolah-sekolah juga mempunyai yang dinamakan grup WA-nya guru pembimbing khusus. Kami mempunyai grup pembimbing khusus yang di sekolah-sekolah TK, SD maupun SMP. Jadi informasi tentang jalur pendaftaran SPMB, jalur afirmasi disabilitas itu sudah kita share ke sekolah-sekolah. Bisa juga diakses lewat Instagramnya ULD dan juga bisa sudah diumumkan di lamannya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Banyak ya, berarti mau diakses dari manapun informasinya mestinya juga masyarakat juga sudah tahu gitu ya. Nah kalau tadi terkait dengan jumlahnya, kemudian kelebihannya itu tadi bisa ditanyakan langsung nggak kalau misalnya pas lagi ngedaftar, tanya langsung di saat pendaftaran itu dilayani nggak sih kalau atau hanya lewat secara online atau seperti apa? Bisa langsung. Jadi kami sekarang juga tiap hari mendapatkan, maksudnya mendapat kunjungan dari masyarakat langsung untuk menanyakan informasi tentang SPMB. Jadi banyak masyarakat yang langsung yang bertanya, malah bahkan bukan hanya yang dari Kota Yogyakarta, dari luar Kota Yogyakarta juga menanyakan ke kami tentang informasi layanan jalur afirmasi disabilitas. Oke. Baik pendengar, kita masih punya satu yang belum kita perbincangkan. Kalau tadi afirmasi disabilitas TK dan SD sudah ya, nanti mungkin ada yang perlu dilengkapi, nanti bisa disampaikan. Tapi untuk yang SMP ini belum, nanti bakal disampaikan oleh Mas Fiul, tapi setelah periwara berikut ini. Tetap di live talk show sosialisasi SPMB tahun 2025-2026 persembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
Kita lanjutkan kembali perbincangan kita di live talk show sosialisasi SPMB tahun 2025-2026 persembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, disiarkan secara langsung dari studio podcast Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dan disiarkan serentak oleh 8 radio di daerah istimewa Yogyakarta. 94,6 Radio Kota Pera FM, 95,4 YSK FM, 92,3 MI FM, 92,7 MBS FM, 99,4 Jogoto FM, 100,5 Impact Pas FM, 101,3 Star FM, dan 93,8 FM Mega Suara Kulon Progo. Masih ada 3 narasumber, ada Ibu Dian Yunila Handayani SE, kemudian ada Mbak Siti Aisyah, dan terakhir ada Mas Safiul Hadi SIKOM. Dan hari ini kita berbicara seputar afirmasi disabilitas TK, SD, dan SMP. TK, SD sudah, dan nanti akan segera disambung dengan yang SMP akan disampaikan oleh Mas Fiul. Tapi sebelumnya kami persilakan dulu untuk katanya mau ke toilet. Nggak jadi. Udah masuk lagi. Ditahan dulu ya? ke toiletnya sebentar, sekitar 10 menit lagi. Oke, silakan untuk SMP ini mulainya kapan nih untuk jalur afirmasi disabilitas? Nah, untuk yang jalur afirmasi disabilitas SMP sendiri itu ada perbedaan dari jalur afirmasi disabilitas TK maupun SD. Perbedaannya adalah jalur afirmasi disabilitas SMP dilaksanakan secara RTO atau real time online ya, nggak langsung ya? Nggak langsung, nggak manual. Seperti yang di TK sama SD. Jalur untuk SMP itu tadi RTO atau real time online. Mulai kapan? Mulainya pembuajuan akun itu di tanggal 18. Oh iya, harus bikin akun dulu ya. Berarti bikin akunnya? Dari 18 Juni sampai dengan 23 Juni. Oke, harus bikin akun dulu ya. Oke, terus? Nah, terus pertama tadi saya jelaskan sedikit soal kuota itu sama 5% juga ya. Di 16 SMP negeri di Kota Yogyakarta itu jumlah kuotanya ada 172. Masing-masing sekolah beda karena tiap lembaga beda-beda dengan jumlahnya. Balik lagi ke jadwal ya Mas ya? Yeah. Nah, jadwal tadi pengajuan akun di tanggal 18 sampai dengan 23. Setelah calon murid atau orang tuanya udah ngajuin akun nih, terus kita ngajuin akun. Nah, di tanggal 20 dan 23 itu ada waktu untuk verifikasi akun. Verifikasi akun itu dilakukan di PVPD. Jadi yang udah daftar tadi data semuanya selesai. tanggal 20 dan nanti tanggal 23 ini salah satu itu pengajuan akun verifikasi. Verifikasi akun dan berkas. Langsung berarti ini? Langsung PTWD. Verifikasi berkas. Berkas yang dibawa apa aja? Pertama, berkas yang dibawa adalah KK. Seperti di TK sama SD, kakaknya juga harus penduduk Kota Yogyakarta berusia lebih dari 1 tahun kakaknya. Kedua, ada yang namanya membawa surat keterangan lulus untuk SD, lulus SD. Yang dibuktikan paling sekurang-kurangnya pakai surat keterangan lulus lah gitu. Nah, pacaran, nama-namanya berdua. Terus yang ketiga, juga ada hasil asesmen atau surat keterangan dokter. Itu juga harus kurang dari 2 tahun. Jadi kan kalau untuk asesmen itu hasil asesmen itu ada luasannya 2 tahun. Nah, 2 tahun. Jadi paling minim banget itu 1 Juli 2023. Di sebelum itu nggak bisa ya, harus diperbarui gitu ya. Ya, benar. Perpanjangan. Perpanjangan sih, itu perpanjang 2 tahun. Terus yang keempat, mengisi surat keterlibatan orang tua. Nah, terus sudah itu untuk syarat-syaratnya semuanya dibawa yang asli dan verifikasi berkas tadi. Tanggal 20 dan 23 ya. Tanggal 20 dan 23. Langsung ke sana. Nah, sudah selesai verifikasi berkas. Akunnya sudah diverifikasi. Langsung orang tuanya itu atau wali murid buka lagi akunnya. Dibuka lagi akunnya untuk memilih sekolah. Pilihnya online. Ulang lagi, pegang HP lagi, pegang HP lagi ya. Lihat mau kemana, sampai mana. Sekolah mana nih? Kan preferensi orang tua beda-beda ya. Ke yang dekat dari rumah. Kebetulan tinggalnya di Terban. Nah, jadi
Cikidiro ya? Ya Cikidiro mungkin bisa ke gerbang 1, mau ke SMP 10 aja lah. Soalnya sekalian kerja orang tuanya juga di sana, sekalian nganter. Nah bisa juga, itu tergantung orang tua, preferensi orang tua. Nah jadi sudah verifikasi, jadi langsung milih sendiri, milih sekolah sendiri. Kan udah ada tokennya juga, jadi ada token di situ. Tokennya pilihannya 1 apa 2? Ada 3. Oh, ada 3 malah. 3 pilihan sekolah. Nah gimana misal di 3 pilihan sekolah itu taksisi semua misalkan? Misalnya nggak dapat semua ya? Nggak dapat semua, tenang. Nah tenang, untuk di tahun ini SPMB Afirmasi Disabilitas SMP tahun ini itu bisa ganti sekolah. Ganti sekolah. Anu sendiri, milih sendiri atau? Milih sendiri, ganti sendiri. Sendiri. Nah, pakai token yang udah dikasih tadi. Nah sudah ganti sendiri, milih misalkan nggak seret lah, ganti aja sekolah lain atau nggak masuk di sekolah situ atau mau pengen ke sekolah lainnya, itu ganti sendiri. Itu maksimal di tanggal 24 Juni jam 10. Suatu hari setelahnya ya? Iya, pokoknya setelah verifikasinya tadi tanggal 20, nanti dia pilih ya 24 tuh terakhir ya, tuh, pokoknya gonta-ganti sekolah. Agak-agak perjalanannya agak-agak lama ya, ya? Agak lama. Dari bikin akun, nungguin dulu nanti verifikasi, setelah verifikasi milih sekolah tadi dan lain sebagainya ya. Itu ya untuk yang SMP ya. Intinya pokoknya bikin akun dulu ya pendengar ya. Kalau Anda mau mendaftarkan untuk jalur afirmasi disabilitas untuk SMP itu 18 Juni sampai dengan tanggal berapa nih? 24 ya, Juni semuanya ya. Oke, silakan yang yang mau mendaftar di SMP bisa mulai dari tanggal 14 Juni untuk bikin akun dulu. Baik, kami undang untuk pendengar yang ingin bergabung silakan bisa ke 0811 299380, bisa lewat WA, SMS atau lewat Telegram. Coba saya baca dulu ini dari siapa? Dari Mas Rahman di Temon, ini Kulon Progo. Mempertanyakan kenapa pendaftarannya hanya singkat, kenapa nggak diperpanjang sampai 2 minggu pendaftaran? Ini 2 hari ya pendaftaran? 2 hari. Emang gitu ya? Kayaknya kalau nggak salah dulu 4 hari, enggak ya? 2 hari. Paling lama itu pernah 3 hari. Pernah 3 hari. Itu kenapa emang seperti itu? Ya keputusannya seperti itu karena mepet. Kita tuh nggak sadar tuh banyak hari libur loh Mas. Iya. Oh iya betul. Banyak hari libur loh. Banyak sekali. Ya, jadi memang waktunya 2 hari itu Mas Rahman cukup ya untuk yang sudah mendaftar 2 hari waktunya cukup. Asal syarat-syaratnya memang sudah dilengkapi dulu sebelumnya. Makanya ada waktu sebelumnya bisa tanya-tanya langsung ya. Biar nanti syarat-syaratnya lengkap sehingga ketika mendaftar itu 2 hari itu sudah cukup, nggak bolak-balik melengkapi syarat-syarat ya. Begitu Mas Rahman, mungkin bisa disampaikan ke yang lainnya. Memang waktunya memang cuma 2 hari. Kemudian saya sapa ini dari pendengar Radio Reco Buntung. Maaf kalau dari ya, Mas Arjuna, pendengar dari Radio Reco Buntung. Gimana nih? Bisa nggak sih sebenarnya kalau dari luar Jogja? Seperti apa? Coba saya jawab. Oke, silakan. Karena sudah ada kepualnya, jadi untuk SPMB itu kan dilaksanakan hanya untuk yang Kota Yogyakarta ya, hanya untuk warga Kota Yogyakarta saja. Dibuktikan dengan KK. KK minimal 1 tahun per 1 Juli 2020. Oke, itu ya Mas Arjuna. Tapi mohon maaf sekali yang bukan KK Kota Yogyakarta dalam 1 tahun memang menurut saya tidak diperbolehkan. Bisa di. Tapi ini nanti bisa tanya-tanya, kalau solusinya bagaimana ini, kemana itu bisa kan katanya? Bisa katanya bisa. Bisa ya, bisa nanti untuk mendaftar akan bisa dicarikan solusi ya pastinya. Oke, silakan untuk Anda yang lainnya yang ingin bergabung masih saya tunggu ya di 0811 299380 sampai jam 12 kita di live khusus sosialisasi SPMB tahun 2025-2026 Persembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Nah, tadi sudah lengkap belum yang dari SMP? Masih ada yang ditambahkan? Silakan. Pengumuman belum kan? Pengumuman belum ya. Mas maaf terpotong tadi ya. Yang penting ini pengumuman. Nah, setelah tadi daftar ulang milih sekolah itu
terakhir pindah sekolah itu di tanggal 24 Juni. Kalau mau pindah sekolah Ya, juga, kalau tadi yang 3 pilihan nggak keterima misalnya ya, itu. 3 pilihan nggak terima. Nah, pengumumannya di tanggal 25 Juni. Itu dimulai pukul 10. Pengumumannya dapat dicek di website jogja.spmb.id. Nah, bisa dilihat di situ. Nah, kalau untuk ketentuan seleksi untuk jalur afirmasi disabilitas SMP itu ada beberapa kategori sebenarnya. Yang pertama itu ada urutan prioritas. Nah, prioritas pertama itu adalah yang dengan surat keterangan dokter. Urutan prioritas kedua itu adalah yang sudah memiliki hasil asesmen sudah ditangani sejak kelas 4 atau kelas 5 SD. Sudah 3 tahun. Ya, 3 tahun. Ya, yang ketiga itu yang memiliki hasil asesmen yang dikeluarkan oleh UPT-ULD atau dari lembaga yang dikerjasamakan seperti dengan Pusat Psikologi Terapan Universitas Islam Indonesia. Nah, kategori keempat itu di luar 3 kategori tadi. Nah, jadi semisal nanti ada urutan prioritas pertama di seleksinya, muncul namanya, terus udah misalkan ada kesamaan misalkan Baru keempat tadi ya. Perbedaan itu sama berdasarkan apa namanya jarak. Baru jarak pakai jarak. Kalau jarak sama juga jarak RW ke satu rumah sih nggak salah. Jadi ya cepet-cepet aja bikin akur ya kan, nggak usah nunggu. Kok begitu tanggal 8 Juni Oke, kita akan lanjutkan perbincangan di sesi terakhir ya pendengar. Tadi TK, SD, SMP sudah. Nanti kita akan di sesi terakhir apa yang nanti akan disampaikan lagi, termasuk mungkin nanti tips dan trik barangkali bisa disampaikan nanti untuk jalur disabilitas afirmasi TK, SD, dan SMP. Kita akan lihat dengan iklan dan pariwara berikut ini. Tetap di Live Talkshow Sosialisasi SPMB tahun 2025-2026 Persembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Hai Sobat Pelajar Kota Yogyakarta, bagi masyarakat yang akan mengakses SPMB Jalur Afirmasi Disabilitas jenjang TK ada di tanggal 2-3 Juni 2025, untuk jenjang SD pada tanggal 26 dan 27 Mei 2025, dan untuk jenjang SMP di tanggal 18 sampai dengan 25 Juni 2025. Bagi masyarakat yang masih merasa kebingungan atau kesulitan, silakan datang langsung ke alamat UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resort Center Kota Yogyakarta yang beralamat di SD Pujokusuma, sebelah barat Air Mancur, Jalan Kolonel Sugiono nomor 9, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Di saat Jakarta ya, kita masuk di sesi terakhir Live Talkshow Sosialisasi SPMB tahun 2025-2026 Persembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Disiarkan secara langsung dari studio podcast Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dan disiarkan serentak oleh 8 radio di daerah istimewa Yogyakarta, 94,6 Radio Kota Perak FM, 95,4 Yasika FM, 92,3 NT FM, 92,7 MBS FM, 99,4 Rejo Putung FM, 100,5 IPS FM, 101,3 Star FM, dan 93,8 FM Mega Suara Kulon Progo. Hari ini kita masih berbincang tentang afirmasi disabilitas TK, SD, SMP, dan semuanya tadi sudah dijelaskan oleh 3 narasumber. Ada Ibu Dian Yunila Haderi SE, kemudian ada Mbak Siti Aisyah dan juga Mas Safiul Hadi SI.com. Ada lagi yang mau disampaikan? TK, SD, SMP masih ada yang kurang belum? Mungkin dari Mbak Ica ada yang mau ditambahkan untuk TK sendiri? sudah cukup tadi sudah disampaikan sama Mas Guru juga ya, perlengkapan dan berkas-berkas sama ya. Kalau yang SD sama saja, mungkin nanti saya menambahkan sedikit saja. Nanti untuk SD itu ada kuota sebanyak 173 kuota dari 87 SD negeri di Kota Yogyakarta itu saja. Yang lainnya sama juga tadi sudah
seluruh SMP dan mungkin Mas Fiul mau ya, kalau untuk SMP mungkin ya. SMP itu pengumumannya online juga ya, di tanggal 25 itu online. Terus dapat dilihat di websitenya jogja.smp.id mulai pukul 10. Setelah itu daftar ulang. Daftar ulang tuh setelahnya di tanggal 26. Saya nih yang mau nanya nih, jalur afirmasi sendiri ini untuk TK, SD, SMP, apakah berlaku juga untuk sekolah swasta misalnya? Bisa dijawab dari siapa tuh? Ya, Ibu. Bisa nggak? Maksudnya untuk dari sekolah swasta gitu bisa masuk ke sekolah negeri bisa, ya, tetap. bisa. Jadi ini tidak terbatas hanya anak yang dari lulusan sekolah negeri saja yang bisa masuk ke lewat jalur afirmasi disabilitas ke sekolah negeri, tidak. Jadi dari semua sekolah yang ada di Kota Yogyakarta itu mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bisa mendaftar di sekolah yang dituju di jenjang berikutnya. Kalau kakaknya Kota Yogyakarta, sekolahnya di mana atau Bantul? Bisa. Kalau kayak gitu. Iya. Nah, untuk yang kasus seperti TK, SD, SMP juga bisa. Bisa. Ya, untuk kasus seperti ini yang orang tua itu harus melakukan pendataan dulu ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Nah, setelah pendataan itu berkasnya disampaikan ke kami ke ULD untuk mendapatkan verifikasi seperti itu. Jadi intinya kalau kakaknya Kota Jogja, TK, SD, SMP-nya mungkin di Sleman, di Bantul atau mungkin di Purwokerto atau mungkin di Gunung Kidul, tetap bisa mendaftar ya. Bisa mendaftar. Jadi yang utama adalah bukan sekolahnya tapi kakaknya, Kakaknya. kartu keluarganya yang di Kota Yogyakarta sudah harus 1 tahun minimal 1 tahun. Per 1 Juli 2025. Oke, sudah jelas ya pendengar ya untuk jalur afirmasi untuk TK, SD, dan SMP yang kita perbincangkan hari ini. Kemudian terakhir ini ada nggak sih tips dan triks biar daftarnya lebih cepat, nggak bolak-balik, nggak banyak nanya. Dari sekarang nih bisa nggak dilakukan apa yang bisa dicicil istilahnya, biar nanti waktu dibuka pendaftaran baik TK, SD, SMP langsung masuk, langsung semuanya selesai, syarat-syaratnya, berkas-berkasnya semuanya sudah lengkap. Satu-satu mungkin punya tips-tips sendiri untuk Ica mungkin punya tips sendiri dari pengalaman kemarin untuk pendaftaran murid baru sendiri, silakan. Iya, kalau dari tipsnya dari untuk TK sih sering-sering ke ULD untuk cari informasi aja sih. Datang langsung ya? Iya. Oke. Kalau yang SD, Bu? Sama aja sih sebetulnya. Kalau untuk SD juga kita kebetulan juga udah banyak informasi ya, baik media sosial maupun juga lewat WA, ULD juga bisa ditanyakan. Jadi sering-sering bertanya kalau memang belum paham, terus juga kalau memang ada yang perlu dipastikan dan ini sering ke URD juga tidak apa-apa, silahkan konsultasi ke kami terbuka untuk menerima konsultasi. Setelah itu secepatnya persiapkan syarat-syarat yang tadi sudah diuraikan dan pas tanggalnya silahkan langsung datang ke URD untuk segera melakukan pendaftaran, karena kuotanya juga terbatas, hanya 5% dari jumlah rombel, yaitu dari 87 sekolah itu hanya 173 siswa saja. Ya. Jalur afirmasi disabilitas ya. Oke, Mas Fiul dari SMP atau semuanya ini tipsnya apa ini untuk pendaftar dari jalur afirmasi disabilitas? Kalau untuk tips dan trik mungkin untuk berkas-berkas persyaratan tuh bisa dipersiapkan dahulu. Nah, dipersiapkan dahulu. Dari sekarang ya? Dari sekarang, nanya informasinya mungkin apa aja kan, sosialisasi sebelum ini kan juga ada di luar lewat media ya, sudah ada, disiapkan dulu. Nah kalau untuk yang jalur afirmasi disabilitas SMP misalkan yang online, nah itu sering-sering ngecek aja, maksudnya sudah pilih sekolah yang RTO ya, yang RTO dipantau, sering-sering pantau, sejam sekali kalau bisa dipantau. Takutnya udah masuk, melihat nama anaknya udah masuk, nggak dicek 3 hari, 2 hari, udah kalau langsung bisa pilih mana lagi, pindah sekolah mana, pilih yang mana gitu ya. Ya. Itu aja atau ada lagi? Itu aja. Oke, baik pendengar
dimanapun berada. Mungkin demikian akhir perbincangan kita di live talk show SPMB tahun 2025 Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang disiarkan langsung dari studio podcast Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Mungkin nanti ada lagi talk show sosialisasi lagi ya dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Jadi pastikan terus selalu menyimak program ini menuju nanti pendaftaran murid baru. Sistem pendaftaran penerimaan murid baru. Namanya sekarang itu ya. Baik, terima kasih buat para pendengar yang sudah mendengarkan melalui 8 radio di daerah istimewa Yogyakarta melalui 94,6 Kota Ampera FM, terima kasih, 95,4 Yasika FM, 92,3 MG FM, 92,7 MBS FM, 99,4 Raja Budeng FM, 100,5 Impact Pas FM, 101,3 Star FM Jogja, dan 93,8 FM Mega Suara Kulon Progo. Terima kasih juga untuk yang sudah menyaksikan melalui channel YouTube Dindikpora Kota Yogyakarta. Saya Mas Dito Satriani dan 3 narasumber pamit dulu. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.